Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat 3665 Iwan yang berbahagia. Di balik kegagalan selalu ada kesuksesan. Di balik semua upaya, pasti kita temukan sebuah titik temu bagaimana sesuatu yang besar kita mulai dari hal-hal yang kecil. Baik, di edisi yang ke-9 ini saya akan menyajikan tentang ini dia. Ya. Sumber-sumber pendanaan dan penggalangan dana organisasi yang insya Allah akan saya sampaikan. Baik, sahabat-sahabatku dimanapun berada, pembelajaran kita tentunya dan diharapkan bagaimana kita semua mampu memahami sumber pendanaan dan penggalangan dana organisasi di mana diharapkan indikator keberhasilannya menjelaskan prinsip-prinsip penggalangan dana. Kita juga akan berusaha menguraikan penggalian dan pendayagunaan sumber. Dan yang ketiga, diharapkan mampu dan bisa mengaplikasikan teknik dan tata cara membuat proposal. Baik, kawan-kawan, kita pahami dulu. Apa sih definisi sumber itu? Sumber adalah segala sesuatu yang dapat digali, dikelola, dimanfaatkan, didayagunakan dan dikembangkan untuk mendukung keberfungsian sosial, keberfungsian sebuah organisasi, memenuhi kebutuhan dan memecahkan masalah. Organisasi perlu pendanaan, maka sumber dana bisa dan untuk menunjang keberhasilan kegiatan pelayanan Kesos, pemberdayaan SDM, karena organisasi pelayanan Kesos, sekarang Taruna, apapun termasuk RKS perlu memperhatikan sumber dana yang pasti, baik menyangkut besarnya dana, sumber dana, dan yang utama pengelolaannya, termasuk seni bagaimana menggalang dana untuk kepentingan sebuah kegiatan. Baik, kita pahami lagi, sumber itu bisa bahan, bisa barang, bisa lahan bangunan, sarana dan prasarana tertentu yang dikuasai atau dapat digunakan secara sah oleh lembaga pelayanan kegiatan sosial, bisa sekretariat, bisa panti, bisa tempat berkumpul. Tetapi sumber bukan hanya benda, tapi bagaimana semua berperan serta. Ada pengakuan, ada dukungan, termasuk dukungan sosial baik, dukungan politik, ekonomi, seni mengakses sumber dan jalur, ya, jalur penguasaan pelayanan supaya organisasi itu tetap bisa menjalankan tujuannya. Organisasi apapun, kenapa dan harus menggalang dana? Tentunya satu, bagaimana bertahan hidup, bagaimana memperluas dan pengembangan jaringan, pengembangan usaha, dan eksistensi, kiprah dan karakter. Untuk apa? Untuk mampu mengurangi ketergantungan. Dibangunlah landasan pendukung untuk menciptakan organisasi yang efektif dan kokoh. Kita pahami
Siapa yang sekiranya dan kenapa yang sekiranya bisa menjadi donatur, yang sekiranya alasan memberi bantuan kita pahami. Lembaga tersebut tentunya melakukan pekerjaan mulia, proposalnya, kegiatannya. Pekerjaan yang mulia yang dijalankan, yang kita jalankan efektif dari organisasi lainnya. Maka bangunlah jujur dan bertanggung jawab. Dikemaslah propaganda, promosi, proposal untuk menarik dan persuasif. Tumbuhkan minat pada pihak pemberi dana. Memiliki potensi bermanfaat bagi pemberi dana. Dan ini prinsip mereka diminta. Dengan cara bagaimana? Kunjungan. Dengan cara bagaimana? Sharing. Dan memberikan argumentasi kenapa dan mengapa kegiatan harus dilaksanakan. Sehingga prinsip pokok itu harus meminta. Lakukan pendekatan pribadi, serahkan proposal. Pahami sudut pandang donatur. Ucapkan terima kasih dan jangan lupa membuat laporan kegiatan. Ya. Baik, kita coba salah satu contoh di Karangtaruna misalnya. Apakah sudah ada iuran? Apakah sudah ada usaha sendiri yang diperoleh secara sah? Apakah ada bantuan masyarakat yang tidak mengikat? Apakah ada subsidi pemerintah? Apakah usaha-usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku? Seni, inovasi, dan kreativitas. Baik, sahabatku yang saya banggakan. Saya coba lagi, ya. Bagaimana supaya tidak ada echo-nya nih, ya. Takut ada echo-nya nih Bapak, ya. Baik. Sahabat Iwan 3665 dimanapun berada. Itu contoh Karangtaruna. Bagaimana organisasi di luar Karangtaruna? OKP, Ormas. Ayo kita pahami pola penggalangan dana. Pola penggalangan dana tentunya gunakan kegiatan khusus. Dari pengalaman saya di yayasan, di Karangtaruna ataupun di OKP, maka kegiatan khusus, ya, termasuk susunlah panitia, hari besar agama, hari besar nasionalis, upayakan bisa hibah, ada kolom penggalangan dana, ada lewat email, kampanye media, sumbangan. Ini yang umum. Mari kita coba inovasi kreativitas dengan menjual paket program. Bisa pelatihan, bisa bimbingan, bisa jasa profesional, konsultasi, bisa dan yang utama kalau sudah mandiri penjualan fasilitas, penjualan produk dan souvenir, dan ada pendapatan usaha. Konsekuensi logisnya ada SAU. Yang menjalankannya punya pengaturan, punya bagi hasil yang jelas. Ada sumber non-finansial. Apakah itu? Tim kita, tenaga, waktu, keahlian, dan fasilitas. Baik, beberapa langkah untuk dan berencana kegiatan pengumpulan dana. Tentunya rumuskan tujuan, mengapa dan kenapa ada pengumpulan dana. Konsultasi dengan ahli pengumpulan dana dan bisa dibangun tim pengumpulan dana. Pilih seorang ketua, bentuk struktur organisasi, bisa kepanitiaan, bisa tim, lakukan seleksi, tentunya integritas, latihlah para petugas, susun rencana kegiatan, manajemen waktu, dengan materi kegiatan, siapkan informasi tentang program yang akan dilaksanakan, sebarkan program pada donatur.
Dengan cara apa? Kunjungan, surat menyurat, dunia online dioptimalkan. Baik, salah satu tekniknya, ya, beberapa teknik yang dimungkinkan bentuk kelompok penggalang dana lokal. Adakan acara upaya penggalangan dana, musik, kesenian, saresehan, hari besar Islam, hari besar agama, dan meminta sumbangan dengan surat langsung. Sumbangan tetap dan menjadi anggota, meminta secara perorangan, bisa dengan warisan dan kampanye penggalangan dana, menggalang dana dari kaum remaja di sekolah-sekolah, ini bentuknya, memasang iklan, dan berjualan. Baik, kita coba lebih teknis ke usaha ekonomi produktif. Bisa dengan beberapa jenis usaha, disesuaikan dengan minat dan potensi sumber yang tersedia di lingkungan, serta cepat menghasilkan. Menghasilkan apa? Ya dana. Bisa dengan kue, bisa dengan kegiatan basar, atau buka puasa bersama, apapun bentuknya, bisa makanan. Serahkan pengelolaan pada anggota. Tentunya dengan aturan main yang disepakati, maka pengembangan web lambat laun bisa bersinergi dengan dunia usaha, PT, dan instansi terkait. Baik, kita coba apa yang dinamakan kemitraan usaha. Ada hubungan timbal balik. Bentuk dinamika yang menggambarkan kekuatan, keterikatan, dan jalinan interaksi saling menguntungkan untuk mencapai harapan bersama. Prinsipnya, libatkan semua anggota. Otonomi dan saling menguntungkan. Pertanggungjawaban bersama, keterbukaan, kebutuhan dan belajar bersama, kesetaraan, hubungan yang setara, bangun hubungan untuk saling menghormati, penguatan, dan profesionalisme. Baik, kita coba pertimbangan pengajuan proposal. Ada gagasan, ada ide yang dirumuskan secara cermat dan jelas. Ada orang yang terlibat dan mempunyai komitmen terhadap program yang diusulkan, bisa dibangun penasehat, narasumber, dan sebagainya. Asesmen kompetensi dan kapasitas individu dan lembaga. Baik, kita mulai teknis. Apa yang disebut proposal? Ada kebutuhan yang perlu diatasi. Ada faktor geografi, sosial, ekonomi, sehingga mengapa dan kenapa merumuskan dan dirumuskan dalam proposal. Biasanya ada dasar pemikiran atau dasar kegiatan. Jangan lupa maksud dan tujuan. Tuangkan juga metode kerja, jangka waktu kegiatan, pengembangan, pencapaian tujuan, plus manajemen waktu untuk usaha terkumpul. Hasil yang diharapkan harus digambarkan untuk apa dan menunjang kegiatan yang mana. Saya pernah melaksanakan kegiatan, ya alhamdulillah jadi tahunan. Pesona Putra Putri Kalimantan Tengah. Waduh itu, yang suka lukis buatlah lomba lukis. Cerdas cermat, tari, puisi, dan itu selalu kita laksanakan momennya Hari Sumpah Pemuda dan Hari Pahlawan misalnya ya. Anggaran yang kita miliki berapa, sampaikan. Sumber dana yang dimungkinkan dan bisa teridentifikasi. Donatur, iklan, dan sebagainya. Waktu dana dan tetap saat diperlukan. Ya. Baik, isi proposal, ayo kita coba. Tentunya ada jilid, ada halaman muka tentang judul, kegiatan, penyusun, nama lembaga, tanggal pelaksanaan, total dana yang diperlukan. Ada abstraksi tentang ringkasan kenapa dan mengapa kegiatan perlu dilaksanakan. Ada kegiatan, ada metode, ada rencana penyajian manfaat atau hasil. Ada masalah, ada tujuan, kenapa dan mengapa perlu ada sebuah kegiatan. Contoh dasar pemikirannya Hari Sumpah Pemuda, Hari Kartini, dan sebagainya.
ada cara, metodologi, prosedur, ada kemampuan evaluasi manfaat, ada tenaga dan fasilitas, dan ada upaya seni pencapaian termasuk penyebar luasan hasil. Demikian kawan-kawan, alhamdulillah perjalanan hidup untuk dan bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin. Untuk bagaimana sebuah ide menjadi kekuatan membangun budaya, dan membangun apapun yang kita inginkan. Saresehan, alhamdulillah bakti desa, perjalanan 2 hari 2 malam, Palangkaraya Buntok pernah, Palangkaraya Muaratewe, membawa ratusan naik perahu. Atau kegiatan-kegiatan bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin, tentunya dengan ridhonya. Demikian sahabat-sahabatku, jikir, pikir, ukir, semangat Bandung Lautan Api, semangat Isen Mulang, semangat apapun kultur dan budaya untuk menembus kembangkan perjalanan hidup, perjalanan organisasi, tetap jadikanlah kepemimpinan itu kolektivitas. Jadikanlah budaya asah, asih-asih terus ditumbuh kembangkan. Baik kawan-kawan, apapun kewenangan dan kiprah kita sebagai Hanifah Wirardi, jangan lupa amanah, dan terus berinisiatif untuk perbaikan kualitas hidup manusia, kualitas kehidupan sumber daya manusia. Karena saya teringat, di balik lagu Indonesia Raya selalu ada ucapan dan ada narasi seperti ini. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Pembangunan sumber daya manusia dengan kekuatan organisasi. Insya Allah, organisasi apapun, beranilah. Karena manusia pada hakikatnya, ada yang punya uang tapi tidak punya waktu. Ada yang punya waktu tapi tidak punya uang. Ada yang tidak punya dua-duanya, tapi ide, kemampuan, strategi pensiun, kemampuan 5K, dan kemampuan bagaimana yang tidak mungkin menjadi mungkin dengan kekuatan menggerakkan masyarakat untuk mampu mengatasi masalahnya sendiri. Dengan cara apa? Buatlah momen-momen yang bermanfaat untuk orang banyak. Terima kasih di edisi ke-9 ini. Mudah-mudahan di tataran implementasinya tetap dengan kolektivitas, dengan partisipasi learning, dan dengan integritas, insya Allah, yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima kasih, selamat beristirahat sahabatku. Iwan 3665, jikir, pikir, ukir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.